Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Anak-anak sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, yang saya banggakan, ini berjumlah 18 pemain. 18 pemain ini adalah didominasi oleh Purwakarta, karena Purwakarta itu pada laga Gala Siswa tingkat Jawa Barat menjadi juara pertama di antara kabupaten yang lain. Ini siswa-siswa kita yang berasal dari beberapa sekolah dan mayoritas berasal dari SMP 6 ya, dari SMP 6. Jadi dari 18 orang itu ada 11 ya dari kita. 11 orang adalah anak-anak Kabupaten Purwakarta, ditambah 4 orang dari Kota Bandung, 2 orang dari Kabupaten dari Kota Bogor, dan 1 orang dari Kota Cimahi. Jadi jumlahnya ada 18 orang, dan mereka nanti akan berlaga di Stadion Pakansari. Asio. Ada beberapa tempat mereka akan bertemu dengan teman-teman mereka dari provinsi, seluruh provinsi mungkin nanti ya. Mereka ada pada grup berapa ya? Grup D, pada grup D. Jadi Pak Sekda, ini merupakan satu kebanggaan buat kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, karena dulu hanya sampai semifinal, gitu ya. Pada tahun yang lalu masuk semifinal, dan hari ini saya mengikuti dari penyisian semifinal dan sampai ke final. Saya mengikuti, pada waktu itu saya laporkan ke Pak Sekda bahwa kita masuk kepada jenjang final. Kita berharap semoga Jawa Barat bisa memimpin nanti di pentas nasional, mengikuti senior-senior mereka yang dulu pernah menjadi juara di tingkat nasional. Saya mohon arahan, support, dan dukungannya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang cerah buat kita semuanya. Datang, bertanding, dan pulang dengan kemenangan. Amin. Jadi Ibu Kepala BPPMP, kami mohon arahannya sekaligus Pak Sekda nanti memberikan arahan sekaligus melepas kontingen
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah Pak Sekda, pada pagi ini Bapak mau berkesempatan untuk menyaksikan atlet-atlet kita, atlet-atlet Purwakarta, atlet-atlet Jawa Barat yang akan berlaga di tingkat nasional. Tentunya kami sudah bersama-sama berproses sehingga terpilih adik-adik kita yang saat ini akan mengikuti pertandingan tingkat nasional. Ini prosesnya sudah cukup panjang Pak, sejak bulan Agustus kita berproses, bahkan tadi disampaikan oleh Pak Kadis, 8 sampai 12 Agustus kita sudah bertanding antar kabupaten di tingkat provinsi, dan terpilih juara pertama itu adik-adik anak-anak kita dari Kabupaten Purwakarta. Itu ya adik-adik ya. Kemudian juara 2 dilanjutkan dari Kota Bogor. Ada perwakilan juga ya adik dari Kota Bogor di sini. Kemudian juara 3 Kota Bandung, dan juara keempat atau harapan itu dari Kota Cimahi. Alhamdulillah sekarang sudah berkolaborasi menjadi satu tim Jawa Barat. Jadi mental kalian harus menjadi mental Jawa Barat yang akan mengantarkan Jawa Barat jadi juara nasional. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjuangan kalian selalu mendapat ridho Allah, kemudahan, dukungan dari semua warga Jawa Barat. Itu ya Pak Sekda ya. Dan Pak Sekda, kami laporkan bahwa sebentar lagi kita akan berlaga di tingkat nasional, tepatnya di Asiop Sentul, tanggal 16 sampai 12 Oktober mendatang. Dan untuk Jawa Barat ini kita akan berhadapan dengan provinsi di grup D, itu Provinsi Sumatera Barat. Kalian harus mulai bisa mengukur nih saudara-saudara kalian dari Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua Tengah. Kalian harus pelajari setidaknya sekarang kan kita bisa melihat ya Pak ya, mencari informasi dan data itu bisa diperoleh dari mana saja. Perjalanan panjang karir atlet di tingkat sekolah kalian bisa pelajari dari informasi yang ada di media, websitenya, daerah mereka masing-masing. Bagaimana karakter anak-anak atlet-atlet Sumber, atlet-atlet Sultra, atlet-atlet Papua Tengah, kalian harus pelajari itu. Tapi satu hal, mereka bukan musuh kalian. Mereka adalah teman kalian. Tapi mental juara, di mental kompetisi, di label kompetisi, itu tetap harus menjadi semangat poin besar dalam diri kalian. Itu yang terpenting. Karena apapun yang terjadi, kompetisi adalah kompetisi. Tapi mental juara kalian harus punya. Dan semangat sportivitas, membangun kerjasama tim, ini menjadi yang utama. Kira-kira begitu ya Pak Sekda. Karena ketika kalian di lapangan hijau nanti, kalau kalian tidak bisa membangun kerjasama, tidak bisa membangun kekuatan tim, itu sangat akan menjadi berat buat diri kalian masing-masing. Mental juara itu harus ditanamkan. Kalian dengan semangat kalian yang sudah sampai di titik ini, kalian harus perkuat lagi. Maka kalian harus pelajari dan tetap ingat doa kalian sendiri, doa orang tua yang sangat mencintai kalian, doa kami semua, ini akan menjadi amunisi buat kalian harus tetap semangat menghadapi siapapun. Tidak boleh kalian remehkan. Jangan-jangan nanti kalian udah punya data, Jawa Barat melawan Sumatera Barat, masih keren Jawa Barat. Jangan seperti itu. Itu bukan mental juara. Walaupun kalian menguatkan diri kalian, tapi kalian harus anggap lawan kalian itu berat sehingga kalian harus tetap bersemangat menghadapi siapapun. Gitu ya adik-adik ya. Dan tentunya Pak Sekda, kami atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kebetulan hari ini saya tidak datang sendiri, tadi saya sudah diperkenalkan siapa saya oleh Pak Kadis, saya ditemani oleh Pak Adi Sunawan, Dr. Adi Sunawan, yang kebetulan beliau ini adalah penanggung jawab untuk bidang lomba-lomba dalam rangka pencarian talenta-talenta, bakat-bakat anak-anak Indonesia, mulai dari bidang olahraga,
bidang akademik ya Pak Ade ya, serta bidang-bidang ekstrakurikuler yang lain. Beliau juga mengawal bagaimana pendidikan sehat jasmani rohani ini juga ada di beliau. Kemudian juga bagaimana beliau juga harus mendorong melalui berbagai manajemen talenta ini kita bisa mengeliminasi terjadinya kekerasan perundungan di sekolah. Ini Pak Adi Sunawan. Jadi sangat relate sekali aktivitas olahraga sesuai dengan amanah Impres Desain Besar Olahraga Nasional ya Pak Sekda ya. Ini menjadi poin penting kita membangun sportivitas, membangun kerjasama, mengisi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sehingga dengan kita semua punya mental kerjasama, mental membangun karakter baik, ini otomatis akan mengeliminasi. Dan pada kesempatan ini izinkan saya juga anak-anak sekalian, bapak-bapak pelatih, ibunya saya sendiri ya, ini menjadikan sebagai sarana kalian menjadi penggerak di sekolah kalian. Kuat fisik bukan berarti kemampuan lebih untuk bisa menyepelekan orang lain. Punya akademik bagus bukan juga untuk menyepelekan orang lain. Karena perundungan itu kadang-kadang terjadi dari hal-hal sederhana dan hal-hal kecil ketika seseorang merasa punya sesuatu yang lebih gitu ya dari yang lain, ini juga secara tidak langsung akan melahirkan bibit-bibit perundungan. Pada kesempatan ini saya berharap kalian semua akan menjadi mentor-mentor pada teman-teman kalian, membangkitkan semangat teman-teman kalian di sekolah kalian, minimal juga di lingkungan kalian, untuk bersama-sama memanfaatkan waktu untuk belajar, memanfaatkan waktu untuk mengisi dengan aktivitas-aktivitas positif. Permainan bola itu menjadi permainan yang sangat digemari oleh banyak anak-anak, bahkan sebagian besar rakyat Indonesia ini diakui dunia ternyata penggemar sepak bola, Pak. Dan ini menjadi perjalanan panjang bagi kita bangsa Indonesia yang sudah sempat beristirahat terhadap kemajuan persepak bolaan Indonesia. Sepak bola juga bisa menjadi masa depan, tapi kalian tetap harus ingat, belajar juga harus menjadi yang utama. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan khusus kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian melalui dari mulai hobi ya, sepak bola ya, mulai hobi juga bisa menjadi masa depan kalian. Apapun aktivitas kalian harus fokus sehingga ini bisa menjadi satu energi untuk kalian melakukan apapun. Di dalam sepak bola ada kerjasama tim. Ketika kalian harus beraktivitas, ada di lingkungan manapun, kalian juga harus membangun kerjasama tim. Lupakan keegoisan, lupakan individualisme yang tidak penting, karena membangun tim kerjasama ini sangat berarti nilainya untuk masa depan kalian dalam ketika kalian harus turun dalam melakukan aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Jadilah mental juara. Mari kita antarkan Jabar juara. Kayaknya lemas. Jabar Juara. Terima kasih banyak. Kalian akan membawa nama Jawa Barat ke kancah nasional. Kami berharap, kami berdoa kalian menjadi pemenang. Amin. Amin. Saya sedikit ada ini Pak, ada apa ya ini namanya? Apa namanya ya Pak Ade ya, lupa saya. Saya punya tag lagi. Sima aing, sima mau. Sima mau, kasima, kaku sima aing. Adik-adik tahu nggak artinya? Enggak ya? Ulang ya. Sima aing, sima mau. Sima mau, kasima, kusima aing. Artinya, wibawaku, wibawa harimau. Dan wibawa harimau kalah oleh wibawaku. Esensi untuk orang Sunda itu artinya gini. Sunda penuh keberanian, tidak takut siapapun selama ada di jalan kebenaran. Adik-adik setuju nggak? Setuju. Siap. Kalian harus bisa mengalahkan
Karena harimau, singa, citah, macan tutul itu kan raja hutan ya. Tapi dia itu menjadi raja hutan kalau soal paling besar badannya, gajah paling besar. Tapi kenapa singa jadi rajanya? Ya kan? Kalau soal berbisa, ular lebih berbisa. Tapi kenapa tetap mereka? Karena mereka punya mental juara. Jadi yang harus kalian kuatkan selain kalian kemampuan fisik, mental juara harus tertanam dalam hati kalian. Setuju ya? Setuju. Semangat untuk Jabar. Siap. Jabar. Juara.